Ini nih, aksi singa dari bumi Singkawang. Gak cuma singa, di sini juga ada naga api raksasa. Jangan takut loncat kusam setelah bertualang. Bisa diatasi dengan masker biji rambutan. Wah, teman-teman sudah pada berkumpul. Kita sudah ketinggalan nih. Oh iya teman, aku Charles, si Bolang dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kalian pasti sudah nggak asing dong dengan kesenian yang satu ini. Yap, ini adalah kesenian barongsai yang disimbolkan dengan binatang singa. Berdasarkan kepercayaan masyarakat kami, singa adalah simbol keberanian dan keunggulan. Konon, tarian barongsai dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka akan takut bila dengar suara keras seperti ini. Pertunjukan seni barongsai sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Tarian barongsai menggabungkan seni, sejarah, serta gerakan kungfu. Jadi dibutuhkan latihan khusus untuk memainkannya, teman. Kalian sudah penasaran mau lihat naga api raksasa dari kota kelahiranku? Tunggu, sabar dulu ya. Sebelum melihat si naga api, kita mau bantu Paman Afat membuat guci keramik dulu ya. Membuat guci keramik tidak bisa sembarangan. Selain membutuhkan keahlian khusus, juga butuh proses yang panjang. Bahan baku utama untuk membuat keramik adalah tanah liat. Sebelum dibentuk, tanah liat harus melewati beberapa proses. Pertama, harus diinjak-injak hingga merata. Ayo Darwin, Kenzo, injak-injak terus tanahnya. Setelah tanah terasa lembut, kemudian ambil sebagian tanah menggunakan kawat pemotong. Proses selanjutnya, giliran aku dan Randy. Tanah liat harus diremas-remas menggunakan tangan. Tujuannya supaya tanah makin lembut dan memastikan tidak ada kerikil dan kotoran lain yang menempel. Lalu kita bagi tanah sesuai ukuran guci yang mau dibentuk. Nah, kalau untuk membuat bentuk dasar guci, harus dipegang ahlinya. Teman, meja putar ini akan memudahkan kita untuk membentuk tanah liat sesuai bentuk yang kita inginkan. Jangan lupa basahi tangan supaya tidak lengket dan mudah membentuknya. Aduh, malah hancur begini. Ditertawain si Randy lagi. Aku nggak boleh nyerah. Membuat guci keramik memang membutuhkan keterampilan dan latihan, teman. Akhirnya aku bisa. Meskipun bentuknya belum sempurna, asal terus berlatih, pasti bisa. Ayo, saatnya kita bertemu si naga api raksasa. Alvin, Wanto, ayo bergegas. Naga api sudah menunggu. Ini dia naga api yang kami maksud. Iya, tungku naga. Alat untuk membakar keramik yang sudah terkenal sejak dinasti Ming ratusan tahun silam. Tungku naga ini sudah langka sekali. Bahkan menurut para ahli, pembuatan keramik tradisional menggunakan tungku naga di daerahku ini merupakan satu-satunya tradisi yang masih tersisa di Asia. Sambil menunggu Alvin, Wanto dan Paman menyusun kayu bakar, kami akan menyusun keramik yang sudah siap dibakar ke dalam perut tungku naga. Tapi bukan keramik yang aku buat tadi ya. Keramik yang siap dibakar adalah yang sudah melewati proses pengeringan selama 4 hari. Dan proses pengglasiran dengan bahan khusus supaya warnanya keluar. Setelah bahan keramik disusun, kita harus menutup pintu tungku naga menggunakan batu bata supaya hawa panas tidak keluar. Untuk menyalakan tungku besar dengan panjang 20 meter ini, dibutuhkan kayu bakar yang cukup banyak.
Selain di bagian depan, kita juga harus memasukkan kayu bakar dari setiap rongga yang berada di sisi kanan dan kiri tungku. Sip, tungkunya sudah siap dibakar. Untuk menghasilkan keramik yang berkualitas, pembakaran dilakukan selama kurang lebih 20 jam. Nah, seperti ini hasilnya. Ada guci, tempat bakar hiu, dan berbagai macam bentuk keramik dengan motif naga yang menjadi khas kerajinan keramik Tionghoa. Gimana? Bagus kan? Oh iya, aku sampai lupa. Kita harus ambil rambutan untuk kakak. Wah, ada yang mencuri rambutan kami. Shh, jangan berisik. Sepertinya aku kenal mereka. Nhẹ kiểu nó lý chi cả ai cũng sang à cũng nhị to to. Ủa cầm chả cầm phải đến ngày chắc là bé cũng nhị tin à. Ủa tụi thua không? Ủa tụi này bắn như chậu bắn đi à. Ủa tụi này bị chạy từng cái thằng na trong thế. À xíu một số ao cho nó han chắc cầm lý chi to to. Teman, jangan tiru Randy dan Kevin ya. Kalau mau ambil yang bukan punya kita, harus minta izin dulu. Ayo, kita ambil rambutannya sama-sama. Aduh, rambutannya lumayan tinggi. Tanganku belum bisa meraihnya. Ya sudah, kita pakai galah saja. Daging buah yang kita makan sebenarnya merupakan salut biji yang bisa melekat kuat pada kulit terluar biji atau mengelupas pada rambutan jenis Aceh. Ayo Kenzo, kumpulkan rambutannya. Teman, saat banjir buah begini, harga buah rambutan memang anjlok. Tapi kami tetap senang kok, karena bisa makan buah gratis setiap hari. Sudah cukup nih, ayo kita cari kakak. Kakak menunggu di mana ya? Kok belum kelihatan juga? Tadi kakak bilang membutuhkan buah rambutan untuk membuat masker kecantikan. Mungkin di sebelah sana. Ayo bergegas. Teman, kali ini kami mau bantu kakak membuat masker dari biji rambutan. Selain dikonsumsi sebagai buah segar, rambutan juga mempunyai manfaat lain. Salah satunya adalah untuk masker wajah. Mau tahu cara buatnya? Kumpulkan dulu biji rambutan yang kita makan. Setelah itu, cuci biji rambutan hingga bersih. Selanjutnya, serahkan padaku. Sebelum ditumbuk, biji rambutan harus disangrai terlebih dahulu. Tujuannya supaya kadar air dalam biji rambutan berkurang sehingga lebih mudah ditumbuk. Biar biji rambutan tidak gosong, harus dibolak-balik terus ya. Lang hổ, lang chó, nặng lai lang. Ủa mấy lá trà cho bắn xoan nhầm như nào đó. Biji rambutan yang telah disangrai kemudian ditumbuk sedikit demi sedikit hingga halus. Tujuannya supaya zat yang terkandung di dalam biji rambutan dapat keluar. Setelah halus, kemudian campurkan madu secukupnya ke dalam tumbukan biji rambutan. Tumbuk-tumbuk sebentar supaya merata. Setelah itu, tinggal pindahkan ke piring. Masker biji rambutan siap dipakai. Bé là lấy hổ mẹ chiêu hổ, chỉ cái xí xong tặng coi mẹ chỉ mẹ lang quảng. Saatnya kita bersihkan wajah dan badan kita. Awas, perhatikan langkah kalian. Teman, jalan menuju air terjun ini begitu terjal. Apalagi setelah diguyur hujan, permukaan batunya menjadi licin. Seharian bertualang membuat wajah kami kusam. Tak ada salahnya kita ikut mencoba masker kakak. Seperti yang kakak contohkan, masker biji rambutan dan madu ini harus kami oleskan secara merata ke seluruh wajah.
Aduh, Randy rusuh nih. Bukannya olesin masker, malah muka aku dibejek-bejek. Kata kakak, rambutan mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi dan kaya akan mineral yang dapat berfungsi sebagai antioksidan pada kulit, sehingga dapat menjaga kelembapan dan menghaluskan kulit wajah kita. Oh iya, setelah merata, diamkan beberapa saat dulu. Kemudian bilas wajah menggunakan air bersih. Wih, segarnya. Debu dan kotoran di wajah kami hilang semua. Kepalang tanggung nih. Ayo kita mandi sekalian. Mày thèm à.